Materi 3, Prosedur Pembelajaran. Sumber, Modul Strategi Pembelajaran di SD, Sri Anita W. dan kawan-kawan. Prosedur pembelajaran terdiri atas pra pembelajaran, awal pembelajaran, inti pembelajaran, akhir pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. Pengertian kegiatan pra-pembelajaran adalah kegiatan pendahuluan pembelajaran yang diarahkan untuk menyiapkan siswa mengikuti pembelajaran. Upaya yang dilakukan guru dalam tahap pra-pembelajaran, menciptakan sikap dan suasana menarik, memeriksa kehadiran siswa, menciptakan kesiapan belajar siswa, menciptakan suasana belajar yang demokratis. Tujuan kegiatan awal pembelajaran: membangkitkan motivasi dan perhatian siswa, memberikan gambaran yang jelas tentang batasan tugas atau kegiatan, menunjukkan hubungan antara pengalaman anak dengan materi yang akan dipelajari. Kegiatan awal pembelajaran: memunculkan motivasi dan perhatian siswa, memberi acuan, membuat kaitan, melaksanakan tes awal atau pretest. Memunculkan motivasi dan perhatian siswa dapat dilakukan dengan menyampaikan cerita yang menimbulkan pertanyaan atau menunjukkan gambar atau alat peraga. Memberi acuan dengan cara memberikan penjelasan tentang tujuan kemampuan yang akan dipelajari atau garis besar materi. Kemudian, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Membuat acuan, contohnya dalam kegiatan apersepsi. Mengajukan pertanyaan atau review, menunjukkan manfaat materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Melaksanakan tes awal atau pretest. Syarat, materi yang akan dibahas merupakan materi baru. Tujuannya, mengetahui seberapa banyak siswa telah menguasai materi yang akan dibahas tersebut dengan cara lisan atau ditunjukkan pada beberapa siswa yang dianggap dapat mewakili. Dalam kegiatan awal pembelajaran, guru hendaknya memahami latar belakang kemampuan siswa, dapat membangkitkan perhatian siswa, dapat memberikan bimbingan belajar secara kelompok ataupun individu, dapat menciptakan interaksi edukatif yang efektif, dapat memberikan penguatan kepada siswa, dan menanamkan disiplin kepada siswa. Kegiatan inti: proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilakukan dalam durasi tertentu. Pengelompokan kegiatan penyajian atau pembahasan materi pembelajaran dalam kegiatan inti dapat dilakukan dengan klasikal, kelompok, dan perseorangan. Klasikal adalah proses pembelajaran di mana guru yang menyajikan materi. Guru memberikan informasi atau penjelasan materi yang belum dipahami. Guru memberikan kemudahan dalam mengorganisasikan materi pelajaran. Dapat dilakukan dengan metode ceramah atau tanya jawab bervariasi. Prinsip-prinsip pembelajaran klasikal: sistematis, latihan dan aktivitas, media pembelajaran, latihan dan penugasan. Sistematis adalah bahan belajar disusun secara berurutan, berorientasi pada tujuan, dan dimulai dari yang mudah sampai sulit, dari yang konkret sampai yang abstrak. Perhatian dan aktivitas: memberikan perhatian terhadap aktivitas siswa secara menyeluruh, memberikan stimulus sehingga siswa merespon kegiatan pembelajaran,
membuat pembelajaran menarik dengan gerak, intonasi suara, serta gaya mengajar. Media pembelajaran. Dengan cara media pembelajaran ini dapat mengoptimalkan pembelajaran, kemudian dapat mengurangi verbalisme terhadap informasi yang diberikan guru, dapat mengefektifkan pembelajaran kontekstual. Setiap objek yang ada di lingkungan pembelajaran dapat dijadikan media pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran klasikal menyajikan presentasi dan mengajukan pertanyaan kepada siswa, asosiasi, dan memberikan ilustrasi untuk meningkatkan pemahaman siswa. Pembelajaran kelompok, yaitu proses pembelajaran yang didesain dalam bentuk kelompok dengan jumlah siswa antara 4 sampai 6 siswa, sesuai dengan kebutuhan atau tujuan belajar. Dapat dilakukan dengan diskusi, observasi, pemecahan masalah, inquiry, dan discovery. Membentuk siswa untuk memiliki kemampuan bekerja sama, serta memiliki sikap toleransi dan bertanggung jawab, berpikir kritis dan logis dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah. Prinsip pembelajaran kelompok, topik masalah, pembentukan kelompok, kerjasama, perhatian, motivasi, sumber belajar, latihan, dan tugas. Kegiatan inti pembelajaran kelompok, merumuskan masalah berdasarkan topik pembahasan, analisis masalah berdasarkan submasalah, presentasi kelompok, atau melaporkan hasil diskusi. Pembelajaran perseorangan dilakukan dengan secara pengayaan atau enrichment untuk siswa yang berprestasi dalam bentuk tugas, lalu perbaikan atau remedial diberikan kepada siswa yang prestasi belajar di bawah rata-rata. Kegiatan inti pembelajaran seorangan, yaitu dalam awal, inti, dan akhir, menjelaskan secara singkat tentang materi pelajaran yang ditugaskan, memberikan lembar kerja, memantau tugas siswa, memeriksa dan menilai tugas siswa, serta membuat kesimpulan. Kegiatan akhir pembelajaran untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Bentuk kegiatan akhir pembelajaran adalah tugas tertulis maupun lisan. Meninjau kembali penugasan siswa dapat berupa rangkuman ataupun ringkasan. Melaksanakan penilaian dilakukan dengan lisan tulisan di post-test atau tes akhir. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran, seperti memberikan tugas atau latihan di rumah, membahas kembali yang belum dikuasai, meminta siswa membaca sumber lain, memberikan motivasi atau bimbingan belajar, mengemukakan topik yang akan dibahas. Terima kasih.